Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ghazali Datuela di Ghazali Datuela's Channel. Ya, apa kabar kalian sobat-sobat OPS, dan semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, baik sobat OPS, di sini saya akan share sedikit cara bagaimana membagi bangunan yang ada di aplikasi Dapodik kita. Ya, karena kebanyakan mungkin minta maaf teman-teman OPS atau teman-teman operator sekolah masih salah dalam pengaturan bangunan yang ada di aplikasi Dapodik ya. Sebelum saya lanjut teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Pertama-tama kita harus siapkan dulu yang namanya, ini saya hanya buat seperti ini untuk, ini hanya contoh ya teman-teman, salah satu dena dari sekolah kita ya. Di dena ini, di sekolah ini memiliki ada 5 bangunan. Ini adalah bangunan 1, bangunan 2, 3, 4, dan 5 ya. Di sini juga saya akan share sekaligus juga cara bagaimana menghapus ruang yang sebenarnya sudah ada di video saya sebelumnya, cuman saya ingin jelaskan kembali, mungkin siapa tahu ada teman-teman yang lupa, nanti saya akan share juga di video ini ya. Jadi di salah satu dena sekolah ini memiliki 5 bangunan ya. Jadi pengertiannya begini teman-teman, di dalam di aplikasi Dapodik kita dimunculkan dengan yang namanya tanah dan bangunan. Nah, jadi pengertiannya, tanah ini, dalam satu tanah ini ada berapa bangunan yang terletak di tanah itu. Nah, jadi makanya saya bilang tadi harus siapkan dena dari sekolah kalian. Nanti kalian ukurannya tinggal menyesuaikan saja nanti per masing-masing bangunan berapa ukurannya. Jadi ini anggaplah salah satu tanah dari satu bangunan, dari salah satu tanah dari sekolah. Nah, dan di dalam tanah ini ada dibangun beberapa bangunan ya. Jadi perlu diingat, dalam satu tanah itu ada berapa bangunan di dalamnya. Jadi jika denanya seperti ini, otomatis di sini ada bangunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Otomatis di aplikasi Dapodik kita harus buatkan juga bangunan 1 sampai 5. Nah, sementara mungkin kebanyakan di aplikasi Dapodik teman-teman dalam satu tanah itu masih terdapat hanya satu bangunan ya, yang harusnya kalau kita berdasarkan dena di dalam satu tanah itu ada 5 bangunan ya. Saya rasa bisa difahami teman-teman ya. Dan cara membaginya ya teman-teman, kita tinggal masuk saja di aplikasi Dapodik kita dan juga tanah dan bangunan. Untuk menambah bangunannya kita tinggal tambah saja, kita klik tambah, jenis prasarananya kita masukkan bangunan ya. Terus di sini namanya saya hanya contohkan saja bangunan A atau bangunan 1. Panjang kali lebarnya ini hanya saya asal saja dulu menyesuaikan. Dan kemudian jika kalian memiliki nilai perolehan asetnya, kalian bisa miliki, dan untuk keterangan kepemilikan ini ada di sini, tinggal kalian menyesuaikan saja, sewa, pinjam, atau bukan milik. Bukan milik itu adalah bukan milik dari sekolah. Di sini saya akan pilih milik. Kemudian jumlah lantainya ada 1 ya. Tahun di bangunan di sini saya contohkan 2019, dan kemudian keterangan bangunan bangunan ini hanya contoh saja ya teman-teman, kalian tinggal menyesuaikan bangunan 1. Untuk tanggal SK pemakaiannya kita pilih juga di tahun 2019. Otomatis kita harus pilih di tahun 2019. Nanti tinggal menyesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing, tahun SK pemakaiannya itu tahun berapa. Di sini saya akan pilih dulu tanggal 1 dan kemudian simpan. Ya, di sini kan sudah ada satu bangunan. Nah, kita bisa ubah saja ini dulu. Ubah, kita jadikan bangunan. Ini contoh ya teman-teman, nanti kalian tinggal menyesuaikan saja bangunan 2 ya. Saya taruh di sini bangunan 2. Nah, selanjutnya kemudian kita buat juga lagi bangunan 3. Karena di sini ada 5, berarti kita harus buat bangunan ada 5 ya. Di sini ada bangunan
Nanti juga kalian bisa di bangunan di jenis prasarananya ini kalian tinggal bisa juga menyesuaikan jika memang di sekolah kalian ada bangunan tempat ibadah seperti musola, kebun, lapangan, rumah dinas guru dan lain-lain. Ya, di sini saya akan contohkan saja dulu bangunan. Ukurannya perlu diingat, tinggal kalian menyesuaikan dengan keadaan sekolah kalian masing-masing ya. Bangunan 3. Nanti caranya seperti ini saja teman-teman. Nah, nanti juga saya akan share terkait masalah cara menghapus ruang yang kelebihan di aplikasi Dapodik ya. Kemudian simpan ya. Terus ini sudah 3, kita tambah lagi. Nanti saya akan menjelaskan juga bagaimana cara memindahkan ruang kelas itu ke bangunan ini ya. Bangunan 4. Ingat ya teman-teman, ini hanya contoh, nanti kalian bisa menyesuaikan dengan keadaan sekolah kalian masing-masing ya. Paling bagus lagi jika memang kalian mempunyai ukuran-ukuran bangunan-bangunan tersebut supaya kalian bisa isikan di panjang kali lebar dan juga luasnya di sini ya. Nah, kemudian ini sudah 4, kita buka lagi, kita tambah lagi sampai 5. Bangunan 5. Kemudian tahun dibangun bangunan 5 2019. Simpan ya. Harusnya keadaan bangunan di dalam satu tanah itu harusnya seperti ini ya, menyesuaikan dengan denah kalian masing-masing ya. Di sini bangunan 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Untuk pembagian masing-masing ruangnya, nah di sini di bangunan 1 ada kelas 1, 2, 3. Di bangunan 2 ada 4, 5, 6, kelas 4, 5 dan 6. Nah, di bangunan 3 WC siswa dan di bangunan 4 WC guru dan di bangunan 5 itu adalah perpustakaan ya. Di sini saya akan jelaskan untuk memindah ruangan ya. Nah, oke, perlu diingat di sini bangunan 5 adalah perpustakaan. Saya akan contohkan juga saja dulu untuk merubah atau membuat judul. Di sini taruh saja bangunan perpustakaan atau boleh sekalian yang mudah kalian hafal ya. Di sini saya akan tetap taruhkan dulu bangunan 5. Ya, untuk berbicara masalah di bangunan ini ruang-ruang apa semua, kita akan contohkan bangunan 1 ada kelas 1, 2 dan 3. Ya, kita masuk lagi di ruang. Nah, di sini hanya terdapat tadi bangunan SDE. Nah, ini dia tergabung di bangunan 2 karena yang kita rubah tadi. Nah, sementara di bangunan 2 di denah kelas 1, 2, 3 ini dimasuk di bangunan 1. Untuk merubahnya kelas 1 kalian tinggal pilih kelasnya dan kemudian ubah dan rubah ini menjadi bangunan 1. Ya, perlu diingat teman-teman. Nanti jika memang kalian ingin mengisikan, kalian ada ukuran dari yang kosong ini, kalian bisa isikan ya. Kemudian simpan. Ya, otomatis kelas 1 sudah terpindah di bangunan 1 seperti contoh ini ya. Nah, dan kemudian begitu selanjutnya ini kelas 2. Ya, dia juga di bangunan 1. Nah, kalian bisa klik ini menyesuaikan dengan nama kelasnya dan kemudian simpan. Ya, ini kelas 3 seperti langkah tadi, bangunan 1, simpan. Ya, otomatis kalau berdasarkan denah bahwa di dalam bangunan 1 itu ada ruang kelas 1, 2 dan 3. Ya, seperti ini ya teman-teman. Bangunan 1 itu ada kelas 1, 2 dan 3. Ya, di bangunan 2 sendiri terletak kelas 4, 5 dan 6. Ya, di sini ada kelas 4. Kita rubah, memang ini hanya saya contohkan ya teman-teman. Intinya nanti tinggal kalian menyesuaikan ya, kelas 4, 5, 6. Nah, di sini berdasarkan ini kelas 4, 5, 6 ya. Terus di bangunan 3 itu ada WC siswa, di bangunan 4 WC guru, bangunan 5 ada perpustakaan. Ya,
Untuk WC sendiri kita masuk di sini, kamar mandi atau WC. Ya. Nah, ini masih terdata di bangunan yang tadi. Nah, ini dia karena kita sudah rubah tadi, dia masuk di bangunan 2. Ya, di sini saya akan contohkan di bangunan 3 itu adalah WC siswa. Nah, langkahnya sama seperti tadi teman-teman. Tinggal kita ubah. Jadi dia masuk di bangunan 3. Ini kita pilih bangunan 3 dan simpan. Ya, dan otomatis di bangunan 3 itu ada ruang WC siswa ya. Dan kemudian bangunan 4 adalah WC guru. Nah, di WC ini WC gurunya sama, kita pilih, ubah, dan juga masuk di namanya bangunan 4. Simpan. Ya, otomatis bangunan 3 dan 4 ini sudah sesuai berdasarkan denanya ya. Intinya nanti kalian menyusun itu berdasarkan dena yang ada. Bangunan 5 sendiri adalah perpustakaan. Ya, di perpustakaan ini di sini sudah ada tertera ruang perpustakaan ya. Ya, ini dia masih masuk di bangunan 2. Harusnya dia bangunan 5. Nah, jadi kita tinggal rubah saja teman-teman. Kita pilih, ubah, dan masukkan di sini bangunan 5 dan kemudian simpan. Ya, otomatis bangunan 5 itu ada yang namanya ruang perpustakaan. Ya, coba kita kembali ke ruang kelas tadi. Di ruang kelas ini ada terdapat kelebihan ruang atau kelas di sini, bangunan 2B dan 4B. Bagaimana cara menghapusnya? Jika kita langsung pilih dan klik hapus, dia tidak akan terhapus karena ini adalah data turunan ruang. Jadi bagaimana cara mengatasi ini? Kita masuk di tanah dan bangunan. Ya, kemudian kita buatkan bangunan dummy atau bangunan sembarang dulu. Ya, kita klik tambah. Nah, kita pilih di sini tetap bangunan. Nah, di sini saya akan berikan nama. Kalian tinggal menyesuaikan saja. Saya contohkan bangunan hapus. Ya, atau boleh juga bangunan 123. Ya, di sini kalian tinggal isikan saja, sesuaikan saja. Dan kemudian ini otomatis di 2019 kalau memang ini hanya di asal saja ya teman-teman. Nanti kalian tinggal menyesuaikan dan kemudian simpan. Ya, di bangunan 123 ini sudah masuk di bangunan ini sudah ditambahkan tadi bangunan 123. Ya, untuk menghapus ruang yang kelebihan ini tadi, ya perlu diperhatikan jika kalian sudah membuatkan bangunan dummy atau bangunan asal dulu. Nah, ini gunanya untuk apa? Ya, ini gunanya untuk menghapus ruang yang kelebihan tadi ya. Di sini ada kelas 2B dan juga 4B. Caranya seperti kita yang tadi, kita pilih dan kemudian ubah dan ganti jenis bangunannya ini di bangunan 123 dan kemudian simpan. Ya, otomatis kelas 2 ruang kelas yang kelebihan tadi masuk di bangunan 123. Begitu juga di ruang kelas 4 ini kalian klik ubah dan ganti ini dan masukkan di bangunan 123. Nah, timbul pertanyaan, loh kenapa ruang kelasnya masih ada di sini? Ya, jelas masih ada karena kita belum hapus. Cara menghapusnya, kita masuk lagi di tanah dan bangunan dan kita pilih tanah dan juga masuk bangunan. Ya, untuk menghapus ini kita masuk, ini ada namanya istilah hapus pembukuan bangunan. Tinggal klik ini. Ya, ini kita scroll ke bawah. Nah, ini kalian akan dimunculkan dengan data ini hapus buku. Ya, kita tinggal pilih di sini. Saya pilih koreksi data. Ya, dan kemudian tanggalnya tinggal kalian menyesuaikan dan kemudian simpan. Ya, kita cek apakah ruang kelas yang tadi kita pindahkan di bangunan dummy atau bangunan 123 itu sudah terhapus. Kita cek di ruang. Nah, kita refresh, ini refresh ya teman-teman. Ya, otomatis ruang kelas yang kelebihan tadi atau memang kelebihan sudah bisa terhapus di data tanah dan bangunan tadi ya. Jadi untuk menghapus ruang-ruang yang lain kalian bisa gunakan juga cara itu ya.
Oke, jadi perlu diperhatikan teman-teman bahwa perlu diingat di dalam satu tanah sekolah itu ada berdiri beberapa bangunan, bukan hanya satu bangunan. Kalau kita berdasarkan dari denah yang ada di sekolah kita, ya. Jadi nanti jika kalian menyusun bangunan-bangunan yang ada dalam sekolah, dalam tanah kalian atau dalam sekolah kalian, kalian harus siapkan denahnya untuk menyusun dari bangunan-bangunan yang ada, ya. Dan jangan lupa ruang-ruang yang ada di bangunan itu kalian pisahkan seperti begini, ya, supaya sama dengan bangunan yang ada di data denah kalian, ya. Contohnya seperti ini, bangunan 1 kelas 1 sampai 3, bangunan 2 kelas 4 sampai 6, dan bangunan seterusnya, ya. Intinya kalian buatkan dulu denahnya supaya kalian dalam menyusun atau menambah bangunan ini terarah nantinya, dan juga memisahkan ruang-ruang kelas ini atau ruang-ruang lainnya terarah, ya. Saya rasa mungkin di sini cukup jelas penyampaian saya ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, untuk kita semua. Perlu saya ingatkan bahwa di aplikasi Dapodik kita dituntut untuk mengerjakan apa yang memang betul-betul atau keadaan yang betul-betul terjadi di sekolah kita, apalagi masalah sarana dan prasarana perlu kita lakukan seperti ini, karena secara logika tidak mungkin dalam satu tanah itu, kalau memang betul-betul di yang real memang di sekolah kalian satu tanah memang hanya berdiri satu bangunan, ya itu mungkin bisa wajar-wajar saja. Tapi selama ini mungkin di yang sekarang saya tahu di sekolah-sekolah, dalam satu sekolah itu pasti ada beberapa bangunannya, ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Salam satu data.